Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel dalam program Firman Tuhan Menjamah. Nah saudara-saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang mereka yang digolongkan sebagai orang-orang yang miskin sesungguhnya di hadapan Allah. Miskin seperti apa yang Tuhan kenan? Miskin seperti apa yang Tuhan kehendaki? Karena ada beberapa pandangan dalam menafsirkan Alkitab, mereka sedikit keliru memahami teks yang dimaksud di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga yang berkata, berbahagialah dia yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu kemudian ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau demikian berarti bagus kalau kita dalam keadaan kekurangan, bagus kalau kita rumah kita sederhana, mungkin rumah kita gubuk-gubuk saja, kita nggak punya kendaraan nggak apa-apa, baju kita pun juga compang-camping terbatas juga tidak masalah. Sebenarnya bukan miskin itu yang dimaksud dalam konteks Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga itu, saudara yang dikasih Tuhan. Konteks di sana berbicara tentang seseorang yang kekurangan secara spiritual, kekurangan secara rohani, kekurangan secara batin, kekurangan secara rohania, itu yang dimaksud. Jadi kata miskin di sana sebenarnya digunakan kata dalam teks aslinya, bahasa asli perjanjian baru digunakan bahasa Yunani, maka digunakan kata petokoi di sana. Petokoi kemudian dalam terjemahan Inggrisnya memiliki arti poor in spirit. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Matius 5 ayat yang ketiga ini berbicara tentang seseorang yang mengalami kekurangan karena dia miskin rohani. Bukan miskin secara lahiriah, bukan miskin karena keadaan ekonomi atau kemampuan ekonomi yang terbatas atau yang minim, tetapi yang dimaksud adalah kebutuhan yang dalam terhadap kekurangan rohani yang dialami oleh seseorang. Maka betapa pentingnya saudara-saudaraku kita memiliki perasaan atau suasana batinnya seperti ini. Merasa kurang berdoa, kurang baca firman, kurang menyembah Tuhan, kurang dekat dengan Tuhan, kurang membangun hubungan atau persekutuan dengan Allah. Maka perasaan-perasaan seperti itu yang mendorong kita kemudian mengarahkan aktivitas rohani kita kepada sebuah kegiatan yang eksklusif dengan Allah. Kegiatan yang dibangun berdasarkan iman, kegiatan yang dibangun berdasarkan hasrat yang menggebu-gebu, yang lahir dari batin seseorang. Perasaan ini yang membuat seseorang masuk kepada wilayah ranah kehidupan rohani yang Tuhan kehendaki. Nah, hari-hari ini saudaraku, ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan yang sedang melanda negeri ini. Bahkan tidak saja itu, yang sedang melanda dunia. Ada ratusan negara yang kemudian masyarakatnya terinfeksi virus COVID-19. Dan ada banyak orang kemudian mengalami kelemahan iman, dan tidak sedikit mereka mengalami kesuaman atau bahkan mengalami degradasi di dalam hubungan personal secara rohani kepada Tuhan yang dianggap sebagai pemelihara kehidupan. Maka ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga ini berkata, berbahagialah dia yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah mari kita hadirkan di bumi ini. Kerajaan Allah mari kita datangkan di tengah-tengah keluarga kita. Dengan apa? Dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dengan rasa miskin di hadapan Allah. Dengan demikian maka kita senantiasa menghadirkan kerajaan Allah. Masalah boleh ada, persoalan pergumulan mungkin saja datang. Bahkan kita sedang dihantui ketakutan dengan adanya COVID-19 ini. Ada banyak orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa mari kita senantiasa memiliki rasa miskin di hadapan Allah. Karena kerajaan Allah dapat kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bisa dapat hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu akan memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, akan memenuhi seluruh aktivitas perjalanan
kehidupan kekristenan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan jangan lupa hari-hari ini terus aktifkan rasa